Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Mencekam, tempat di mana setiap bisikan malam, setiap tawa samar bisa berubah jadi cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan setiap kisah menyeramkan dari kami. Jadi, siapkan kopi hitammu, mungkin juga sedikit cemilan pengusir tegang. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke kisah lama yang pernah menggentarkan di satu kampung di Pandeglang. Kisah tentang ritual yang gagal, tentang tawa anak-anak tanpa wajah, dan rumah yang hingga kini tak pernah benar-benar kosong. Cerita ini bersumber dari penuturan Pak Hadi, seorang pensiun guru yang pernah tinggal di rumah tersebut pada akhir tahun 1998, serta dari kesaksian warga sekitar seperti Bu Lastri. Inilah kisah nyata berjudul Rumah Kosong di Menes, Ritual yang Gagal. Pernahkah kamu mendengar tawa anak kecil di tengah malam? Padahal kamu tahu rumah itu sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Di sebuah desa kecil di Menes, Pandeglang, ada satu rumah yang bahkan penduduk sekitar enggan melintas di depannya setelah maghrib. Konon, dari dalam rumah itu sering terdengar suara tawa anak-anak. Namun siapapun yang mencoba mendekat tak pernah melihat wujudnya. Dan yang paling menyeramkan, ketika akhirnya ada yang melihat, ternyata anak itu tidak punya wajah. Kisah ini diceritakan oleh Pak Hadi, seorang pensiun guru yang pernah menjadi penjaga sekolah di dekat rumah itu pada tahun 1998. Rumah itu berdiri di pinggir jalan kecil menuju Gunung Asepan, sekitar 2 km dari Pasar Menes. Bangunannya sederhana, berdinding papan, beratap seng tua yang kini sudah berkarat. Namun, sejak tragedi tahun 1989, rumah itu menjadi kosong. Menurut warga, malam ini terjadi kebakaran kecil di dapur rumah saya. Tak ada korban, tapi sejak malam itu, Rani yang berusia 6 tahun menghilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tubuh Rani tidak ditemukan. Sejak itulah, tak ada satupun yang mau tinggal di sana. Semua yang pernah mencoba, katanya selalu mendengar suara tawa anak kecil di malam hari. Kadang terdengar dari kamar, kadang dari dapur, kadang dari halaman belakang, dan tawa itu selalu berhenti tepat jam 3 pagi. Saya bukan orang yang gampang percaya hal gaib, begitu kata Pak Hadi, membuka ceritanya. Tapi apa yang saya alami di rumah itu masih saya ingat jelas sampai sekarang. Tahun 1998, sekolah dasar tempat Pak Hadi mengajar sedang direnovasi. Untuk sementara, ia harus tinggal di rumah sewaan. Dan rumah kosong itu adalah satu-satunya tempat yang ditawarkan murah oleh kepala desa. Awalnya, semua terasa biasa-biasa saja. Siang hari rumah itu tampak tenang. Namun, malam pertama sekitar pukul 11.45, Pak Hadi mendengar suara ketukan dari dapur. Ia pikir mungkin tikus, tapi saat dicek, ia mendengar suara tawa anak kecil. Tawa itu terdengar jelas, tapi begitu ia menyalakan lampu dapur, tak ada satupun dan tak ada siapapun. Hanya piring tua yang bergetar di rak sekolah baru saja digoyang seseorang. Malam kedua, tawa itu muncul lagi, tapi kali ini bukan dari dapur, dari kamar belakang. Pak Hadi menyalakan senter, membuka pintu kamar, dan di sana, di dekat jendela, ada bayangan anak kecil yang sedang duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi pundak, tubuhnya kecil,
dan ia seperti sedang menggambar sesuatu di lantai. Tapi Pak Hadi melangkah lebih dekat. Bayangan itu berbalik, memperlihatkan wajahnya yang rata, polos, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Saya jatuh tersungkur, badan saya gemetar, tapi dari arah anak itu terdengar lagi suara tawa. Setelah itu, Pak Hadi pingsan. Keesokan paginya, Pak Hadi mendapati lantai kamar belakang penuh dengan coretan arang. Bentuknya seperti gambar anak kecil memegang boneka. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu malam itu juga. Namun, sebelum pergi, ia memanggil Ustadz desa untuk membaca doa dan mencoba menenangkan rumah itu. Saat Ustadz membacakan ayat-ayat suci, angin dengan berhembus dari arah kamar belakang, lalu tawa anak kecil terdengar semakin keras. Kali ini bukan satu arah, tapi banyak suara anak-anak tumpang tindih. Tiba-tiba, pintu kamar belakang terbuka sendiri, dan di sana terlihat bayangan 4 anak tanpa wajah. Tiba-tiba, pintu kamar belakang terbuka sendiri, dan di sana terlihat bayangan 4 anak kecil tanpa wajah. Berdiri berjejer menggenggam boneka lusuh yang terbakar di sebagian bagiannya. Ustadz terdiam sejenak, lalu berteriak agar semua keluar dari rumah. Setelah malam itu, rumah tersebut resmi ditutup rapat dan dipasangi papan larangan masuk. Namun penduduk masih sering mendengar tawa yang sama setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa tahun yang lalu, rumah itu sempat dibongkar. Namun, setiap pekerja yang datang selalu jatuh sakit. Bahkan ada yang kesurupan anak kecil sambil menangis dan berkata, "Aku belum pulang, jangan rusak rumahku." Kini, rumah itu masih berdiri di sana, dikelilingi rumput liar dan pepohonan. Penduduk Menes menyebut rumah tawa tanpa wajah. Dan siapapun yang lewat malam hari, konon akan mendengar suara anak kecil di dalam rumah berkata pelan, "Main sama aku sebentar aja." Ardi adalah seorang pembuat konten exploring horror. Dengan 200.000 subscriber, ia sering mendatangi tempat-tempat angker untuk konten dokumentasi malam. Suatu malam di bulan Juli, ia menerima DM anonim di Instagram. "Kalau kamu berani, datanglah ke Menes, rumah kosong dekat kebun bambu. Rekam apapun yang kamu dengar di sana. Jangan menoleh ke arah tawa." Ardi menganggapnya tantangan. Ia pun datang bersama 2 rekannya, Niko sebagai kameramen dan Rani sound crew. Mereka tiba di Menes sekitar jam 10 malam dan langsung menuju rumah yang dimaksud. Rumah itu masih sama seperti dalam cerita Pak Hadi. Papan lapuk, kaca pecah, dan halaman ditubuhi rumput setinggi lutut. Namun anehnya, di depan pintu tergantung boneka anak kecil lusuh. 1 mata hilang dan di dadanya ada tulisan arang, "Aku pulang." Mereka menyalakan kamera dan mulai merekam. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam. Niko, "Serius nih, Di? Tempatnya kayak mau rubuh." Ardi, "Justru itu yang dicari orang. Katanya di sini suka ada tawa anak kecil." Mereka masuk ke ruang tengah. Dinding penuh coretan tangan kecil, seolah anak-anak menulis sesuatu, namun tulisannya samar. Kecuali yang jelas, "Main sama aku, jangan pergi lagi." Saat kamera Niko diarahkan ke dapur, Mike Rani menangkap suara langkah kecil dari kamar belakang. Langkah-langkah itu pelan, seperti kaki anak kecil tanpa alas. Rani, kamu dengar nggak?" Ardi, "Rekam." Beberapa detik hening, lalu terdengar suara tawa kecil lirih.
Lampu senter mereka berkedip. Niko menyurut ke arah suara, tapi tak ada siapa-siapa. Yang terdengar di kamera justru bayangan kecil di pojok ruangan, berdiri di depan cermin retak. Saat diperbesar di layar, bayangan itu tampak tanpa wajah. Hanya bentuk kepala datar dengan rambut panjang dan tubuh kecil menggunakan baju putih. Mereka panik. Tapi Ardi tetap melanjutkan rekaman. Ardi, kita ke kamar belakang. Disinilah dulu Pak Hadi lihat sosok itu. Begitu masuk kamar belakang, hawa dingin langsung terasa menusuk kulit. Termometer di kamera menunjukkan suhu turun drastis dari 28 ke 17 derajat. Di lantai ada gambar anak kecil dan boneka terbakar, persis seperti yang pernah Pak Hadi ceritakan. Dan di sudut kamar, boneka itu memang benar-benar ada. Boneka itu bergerak pelan, jatuh ke lantai tanpa disentuh siapapun. Niko, udah cukup Di, gua keluar dulu. Ardi, tunggu, kamera masih nyala, jangan. Tiba-tiba dari arah lorong terdengar suara langkah kaki berlari kecil, lalu tawa tumpang tindih. Lampu senter Niko padam. Rani berteriak, karena di belakang Ardi tampak 4 anak kecil berdiri berjejer, menatap kamera. Wajah mereka rata, namun dari setiap wajah terdengar suara tawa berbeda-beda, seperti gema dari masa lalu. Video rekaman malam itu tidak pernah diunggah sepenuhnya. Ardi hanya sempat mengunggah cuplikan 30 detik sebelum akunnya dihapus karena laporan gangguan. Dalam cuplikan itu terlihat bayangan anak-anak tanpa wajah di belakangnya dan boneka yang perlahan menoleh ke arah kamera. Setelah kejadian itu, Niko dikabarkan sakit keras selama sebulan dan Rani menghilang selama 3 hari. Lalu ditemukan di pinggir sungai dengan keadaan linglung sambil berkata, "Mereka belum pulang, mereka cuma mau main." Setiap malam, ia mendengar suara tawa anak kecil dari balik lemari kamarnya, meskipun ia sudah jauh dari Menes. Dan yang anehnya lagi, boneka lusuh yang dulu tergantung di rumah itu tiba-tiba muncul di dalam mobilnya. Kini, rumah kosong di Menes masih berdiri, namun tak lagi sepi, karena ada yang menunggu siapapun yang berani masuk. Kata warga, setiap kali hujan turun malam hari, akan terdengar tawa anak-anak tanpa wajah dari dalam rumah. Dan di jendela belakang muncul bayangan seorang yang menggenggam boneka lusuh sambil berkata, "Aku pulang." Jadi menurut kamu, apakah mereka benar-benar arwah anak-anak yang hilang? Atau ada sesuatu yang jauh lebih kelam yang bersembunyi di rumah itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu berani, klik video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya, karena setelah ini mereka mungkin akan menemuimu di mimpi.